baru terus terakhir petuk sing rupane padha karo aku baru domo ojo sampai ninggal 5 wektu ya. Ya selamat dunyane akhirate ojo sampai ninggal 5 wektu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Cerita Kaca Benggala, pada saat ini kita bersama narasumber Bapak Mismo yang merupakan pemerhati spiritual, istilahnya juga pernah lelaku. Nggih ngoten nggih, Pak Mismo nggih. Dan ini beliau akan menceritakan perjalanan dulu waktu masih muda. Jadi pada saat beliau masih mencari pencerahan, ketika itu belum menikah hingga sampai menikah, nggih, Pak Mismo. Pada saat itu apa yang dirasakan oleh Pak Mismo saat itu, nggih? Maksudnya masih dalam kondisi mencari, masih muda dulu. Idenya dari mana kok begitu? Ya nganu terus cilik wis duwe keinginan akhirnya terus ketemu pembimbing guru, diberi saran setiap Senin, Kamis, Jumat itu ning kali dengan membaca 4 ayat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Alaq, Anas, ayat kursi. Terus disuruh mandi di sungai setiap jam 12. Jadi biar lebih jelas nggih Sobat Cerita Kaca Benggala ya. Jadi Pak Mismo ini dari dulu, dari kecil sudah punya kerentek ya, sudah di hati pengen seperti itu ya. Dan karena beliau ada yang membimbing sehingga beliau melaksanakan itu. Dan setiap hari Senin, Kamis, Jumat niku setiap hari Senin, Kamis, Jumat jam 12 malam mandi di sungai jam 12 malam dengan membaca surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Anas, Alaq, Al-Falaq, Anas, baru surat kursi, ayat kursi ya. Jadi beliau ini membaca surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas, surat Anas, surat Al-Falaq ya. Dan yang terakhir ayat kursi. Itu dibaca waktu mandi di sungai ya. Di dalam sungai. Dan terus berapa kali waktu itu? 175 kali ayat kursinya. Ayat kursi bacanya 175 kali. Sedangkan untuk surat Al-Ikhlas dan surat Al-Falaq, Anas berapa? 313. 11. Oh, 11. Jadi baca surat Al-Fatihah, surat Anas, Al-Ikhlas, Al-Falaq setunggal-tunggal satu-satu. Ayat kursinya 175. Dan itu dilaksanakan berapa kali setiap hari Senin, Kamis, Jumat, maksudnya itu berapa kali ambalan? Setiap 7 kali ambalan. Berarti 7 Senin, 7 Kamis, 7 Jumat. Jadi dalam pelaksanaannya itu setiap hari Senin, hari Kamis dan Jumat itu 7 kali semua. Jadi setiap hari Senin 7 kali Senin, terus yang kedua hari Kamis 7 kali Kamis, dan hari ketiga Jumat 7 kali Jumat nih ya. Terus sholat dengan membaca surat niku wau nggih. Terus setelah itu sholat. Oh, setelah itu harus sholat nggih. Sholat hajat, tahajud, hajat. Sholat hajat berapa rakaat saat itu niku? 4 rakaat. Sholat hajat saja apa ditutup nanti sholat apa? Tahajud. Gitu. Jadi setelah mandi yang model demikian, terus dilanjutkan dengan sholat hajat di atas batu ya. Ya karena memang lingkungannya kan di sungai ya Sobat ya. Jadi memang di atas batu. Kecuali kalau sholatnya di rumah kan lain, masa di batu kan ya enggak. Jadi di sini ini sangat jelas ya. Jadi Pak Mismo ini setelah mandi, habis itu sholat sunnah hajat di atas batu. Kebetulan yang di sana itu ada batu besar untuk dipakai sholat 4 rakaat ya. Mantan wiritane ndak? Ada wiritan enggak? Wiritan. Pakai apa wiritannya? Membaca apa? Wiritannya tetap tapi jumlahnya 313 ayat kursinya. Oh, ayat kursinya diwirid gitu? Iya, diwirid 313. Setelah itu
setelah sholat. Enggak 175. Enggak mandi itu 175. Jadi begini sobat cerita Koco Benggolo, pada saat mandi itu baca surat ayat kursinya itu 175 kali waktu mandinya. Tapi saat setelah sholat hajat itu dijadikan wirid sebanyak 313 kali itu baca surat ayat kursi tadi ya. Dan itu dilakukan selama kurang lebih 7 kali ambalan, maksudnya 7 kali Senin, 7 kali Kamis, 7 kali Jumat, seperti itu. Jadi kalau dilihat itu kurang lebih kalau 7 kali berarti hampir 2 bulan ya, 2 bulan lebih. 2 bulan. Ya 2 bulan ya. Terus menurut Pak Mismo saat itu ya masih muda dulu itu, apakah ada sesuatu yang mungkin ada perasaan tenang terus pundi ada seperti itu? Ini semakin ingat hanya kepada Allah aja. Ingat batinnya terus tenang, malah ingat kepada Allah aja terus akhirnya. Yang lain mungkin ditemui yang begitu-begitu ndak kan di sungai masalahnya ya. Air itu berhenti. Kita aku mandi jam 12 berhenti. Oh. Ini menarik ini ya sobat ya. Jadi setelah menjalani 7 kali yang seperti itu ya, 7 kali Senin, Kamis dan 7 kali Jumat, itu ada satu keajaiban ya. Dulu ya saya juga banyak mendengar ya dari bapak mertua saya, kalau ada saat itu, maksudnya waktu alam jam 12 alam biasanya kan air berhenti berapa detik ngoten ya. Itu kalau dibuat mandi itu kasunyatan apa yang kita angan-angan, apa yang kita citakan itu bisa berhasil. Katanya begitu kata bapak mertua saya. Pada saat itu beliau juga bersama gurunya camping atau gimana di salah satu di gunung, entah di Arjuna atau mana itu. Jadi pada saat itu biliknya waktu itu air terjunnya juga berhenti. Suruh mandi Pak Mismo juga. Jadi katanya barokai, jadi biar panjang umur. Nah ini Pak Mismo ternyata juga sama, dan ini sangat-sangat langka sebenarnya. Tidak banyak orang yang bisa berhasil sampai di sini. Jadi ada orang yang mencoba melihat air yang mengalir, terus tiba-tiba berhenti di tepat 12 waktu alam, bukan 12 waktu WIB atau WIT. Jadi benar-benar jam 12 waktu alam. Menurut teman saya yang pernah begitu, apa udaranya dia juga semilir berhenti semua. Semua saudara. Tapi ketika itu rupanya podo kayak aku kabeh 5. Medal. Terus akhirnya masuk pusat saya. Ini bisa dijelaskan 5 ini keluar dari mana kok tiba-tiba keluar dari dadanya? Jadi dari sini dari pusar keluar terus akhirnya masuk lagi. 5 berapa detik kira-kira? Waktu niku berapa detik? Kira-kira ya ora detikan, rada suwi ya. Beliau berarti ada 15 menit. 5 menit. Jadi pada waktu itu Pak Mismo itu yang terakhir. Jadi tepat pada akhir 7 kali itu 7 kali pas hari Senin, Jumat atau hari Kamisnya itu? Jumat. Oh, Jumat. Berarti pas waktu Pak Mismo setelah ke-7 Senin, 7 Kamis dan terakhir yang 7 Jumat itu keluar seperti 5 orang seperti diri beliau Pak Mismo ini keluar dari dadanya. Dan kira-kira sekitar 5 menit kira-kira. Terus kembali lagi masuk pusar ya. Terus waktu itu warnanya gimana? Untuk sinar putih apa? Macam gimana nih? Enek sing ireng, enek sing abang, enek sing gitu. Terakhir putih. Ini juga saksi hidup ya. Jadi waktu 5 persis seperti Pak Mismo ini warnanya ada yang hitam, kuning, merah, ada yang putih terakhir hijau. Putih terakhir, tutup putih. Nah ini menarik karena di Jawa itu ada istilahnya semacam filosofi ya. Jadi sedulur papat ilmu pancir itu pemahamannya kan mungkin ya ini sobat ya, ada yang hampir sama. Jadi sedulur papat ilmu pancir ada yang mengartikan demikian memang sedulur papat. Jadi yang ya kalau kita lihat ini kan ada bayang ini hitam ini. Kalau orang hidup pasti punya bayang-bayang, ini namanya sedulur papat ilmu pancir tapi yang warna hitam ini pasti kemana-mana ngikut.
Kalau seandainya ada manusia hidup terus tidak punya bayang-bayang, berarti dia itu sudah berkolaborasi atau bersekutu dengan bangsa jin. Pasti nggak keluar ini bayang-bayang. Kalau orang masih normal pasti ada. Semua manusia itu kalau punya terkena sinar pasti berbayang. Nah, ini tadi Pak Mismo punya pengalaman yang kita bisa buat untuk merenung. Jadi setelah itu dengan adanya lima orang yang menurut beliau persis dengan beliau, tapi warnanya yang berbeda, mulai dari yang hitam, yang merah, yang hijau, yang kuning, sampai yang terakhir yang putih. Ya. Terusnya saya setelah tahu hal yang seperti itu, tetap terus berjalan atau hanya pada saat itu terus berhenti? Terus sampai terus ningkat nih mana, berarti nih abang ini kudune yo masuk amarah nggih. Terus nglakoni mana sampai 7 kali lagi. Iya, 7 kali lagi sarung digantung. Maksudnya sarung digantung buat apa? Wiritan ning gantung ning sarung. Oh, sampai 7 kali. 7 kali Senin. Iya, 7 kali Kamis, 7 kali Jumat. Oh, Seninnya sudah tidak. Iya, Senin lagi semua. Oh. Jadi cara nganu dadi kudu nganu. Dadi sing peteng supaya dadi apik dikalahne. Jadi begini sobat cerita Kaca Benggala ya, setelah itu berhasil pada periode pertama, Pak Mismo kembali melakukan tirakat dengan cara gantung dipakai sarung gitu ya. Dia wiritan gantung di sarung sama 7 kali Senin, 7 kali Kamis, 7 kali Jumat. Jadi intinya biar yang keluar yang merah tadi bisa dinetralkan jadi baik, yang hitam seperti itu ya filosofinya gitu. Akhirnya melakukan itu. Dan terus setelah 7 kali melakukan tirakat lagi yang periode kedua itu, terus hasilnya apa pada saat itu? Kan hasilnya koyo enek Bedek nggih. Sinar. Nggih. Sinar maksudnya bedeknya itu sinar cahaya. Dekati jenengan ngoten masuk di sini. Oh, masuk apa niki ngarane? Tengah dahi nggih. Dahi. Terus mantun niku sinar nempel beteng dahi terus napa niku? Jenengan waktu niku sadar ketinggal napa terus napa? Ketinggal iki sinar cahaya masuk. Cahaya kebaikan mungkin. Ini sobat cerita Kaca Benggala ya. Jadi setelah periode kedua ini selesai, jadi sudah 7 kali Senin, 7 kali Kamis, 7 kali Jumat, tiba-tiba seperti ada sinar gemantung terus masuk ke dalam dahinya Pak Mismo. Jadi sinar itu masuk di sini jadi. Dan itu terasa dingin atau hangat atau gimana? Wis enak, sejuk. Oh, sejuk. Nah, ini saat sinarnya masuk, beliau mengatakan ini sejuk. Mungkin kalau saya bisa persepsikan itu masuknya semacam pemahaman atau ilmu yang lebih bagus seperti ngoten nggih. Mungkin ngoten. Dan setelah pasca sinar masuk niku apa tirakat lagi yang seperti itu? 3 kali lagi, 7 kali lagi. 7 kali lagi? Pendem sini. Oh, nggih. Pendem. Jadi periode ketiga setelah itu selesai, sobat cerita Kaca Benggala, Pak Mismo ini dipendem sampai leher nggih, pasca pendem leher nggih. Niku nggih sungai bertempur. Jadi sungai 3. Oh, tempuran kali niku. Tempuran kali 3. Nggih, maksudnya juga 7 Senin, 7 Kamis. Nah, ini cukup menarik juga ini. Jadi saya teringat akan satu hal. Jadi gini, Pak Mismo setelah periode ketiga ini dia tapa di semacam aliran sungai yang tempur. Yang tempur itu 3 sungai. Itu kelelep sampai segulu ya, seleher. Itu 7 kali Senin, 7 kali Kamis, dan juga 7 kali Jumat. Ditunggu gak sampai sampai seminggu gitu. Oh, seminggu saja. Seminggu udah dipendem. Cuman waktunya seminggu tapi hari nopo? Kan. Nopo? Ya mulai Senin. Senin sampai hari Jumat. Ya, hari Senin sama Senin. Iya, Senin. Kuwi baru terus terakhir petuk sing rupane padha karo aku baru domo aja sampai ninggal 5 wektu ya. Lho kuwi wis ngono kuwi. Terus masuk wis.
Oh. Wis perintah. Nah, ini saya juga baru mudeng ini ya, baru paham. Jadi waktu Pak Mismo itu berendam itu ya dipendam di 3 aliran sungai, tempuran sungai. Beliau tidak makan selama 1 minggu, Pak nggih. Nggih, Pak Mismo nggih. Jadi Pak Mismo ini tidak makan selama 1 minggu, mulai hari Senin sampai Seninnya, dan di akhir 7 harinya Pak Mismo melihat sesosok seperti dia juga, nggih Pak, nggih, persis. Putih bersih. Nah, cuman sinarnya itu putih bersih, tidak seperti yang pertama yang beraneka ragam sinarnya, seperti ada yang merah, ada yang kuning, ada yang hijau, ada yang hitam, dan terakhir yang putih tadi. Tapi di periode ketiga ini setelah istilahnya topok ngkum tadi, pendem tadi sampai leher ke bawah dengan tidak makan selama 7 hari, beliau melihat sosok seperti dirinya sendiri itu putih sambil ada semacam kayak nasihat. Jadi nasihatnya sangat fenomenal ya. Jangan meninggalkan 5 waktu itu, maksudnya itu sholat 5 waktu, nggih. 5 waktu. Jadi itu pada saat niku nggih sholat 5 waktu niku. Selamat tentunya akhirate ojo sampai ninggal 5 waktu. Nah, ini yang digaris bawahi ya. Jadi kembarannya Pak Mismo itu pada saat memberi nasihat, jangan tinggalkan sholat 5 waktu supaya selamat di dunia dan di akhirat. Lah, ini yang sangat dicari-cari oleh seluruh manusia, katakanlah seorang yang hidup di alam dunia ini. Karena bagaimanapun juga harapannya di dunia itu juga selamat, di akhirat nggih selamat nggih. Nah, mesti cukup ya barang-barang. Buat bantunya itu cukup. Mesti cukup. Jadi ini ya Sobat Cito Koco Benggolo, satu pengalaman yang sangat luar biasa. Dan Pak Mismo yang sekarang tinggal di Banyuwangi memaparkan pengalaman-pengalaman yang sangat langka. Hal ini sejauh saya juga berjalan bertemu orang-orang yang lelaku, mungkin ini salah satu pengalaman yang juga unik nggih Pak Mismo nggih. Nggih matur mbah nuwun Pak Mismo nggih. Dan semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua, sahabat-sahabat Cerita Koco Benggolo, dan siapa saja yang kebetulan melihat ini bisa menjadikan ini semacam kayak apa ya, semacam nasihat, di samping itu inspirasi untuk kita untuk berbuat lebih baik lagi. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe untuk pengembangan channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke,